أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, setelah kalian menyimak lantunan ayat suci Al-Quran tadi, yaitu surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, "Hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal." Nah, dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tujuannya adalah untuk saling kenal, ta'arufu, saling kenal mengenal satu sama lainnya. Nah, walaupun berbeda macam suku, bangsa-bangsa, Allah menilai terhadap seseorang itu bukan dilihat dari kualitas suku ataupun bangsanya, tapi bagaimana kualitas keimanan dan ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini sesuai sekali dengan bahasan kita. Kita akan mengenal karakteristik negara-negara di Asia Tenggara. Nah, kali ini kita akan membahas dua negara langsung, yaitu negara Singapura dan Thailand. Nah, bagaimana dengan Singapura? Nah, Singapura ini sebagai negara terkecil di Asia Tenggara. Nah, namun negara ini sangat maju di bidang ekonomi dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya. Ini profilnya. Nah, ibu kotanya Singapura, kemudian pemerintahannya Republik, kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahnya Perdana Menteri, bahasa resmi Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil, lalu kebangsaannya majulah Singapura, mata uang dolar Singapura. Nah, kemudian di sini kita lihat sila ini adalah simbol negaranya atau lambang negara, dan ini adalah peta wilayah dari Singapura. Nah, kita lihat bagaimana dengan batas wilayah Singapura secara geografis. Nah, kita simak peta berikut ini. Coba perhatikan. Nah, sebelah utara, nah ternyata Singapura berbatasan langsung dengan Selat Johor ya, yang langsung berbatasan dengan Malaysia. Kemudian di sebelah selatan kita lihat berbatasan langsung dengan Selat Singapura. Kemudian di sebelah timur berbatasan langsung dengan Selat Karimata yang memisahkan antara Singapura dan Pulau Kalimantan. Kemudian sebelah baratnya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yaitu yang memisahkan antara Pulau Singapura dengan Pulau Sumatera. Nah, bagaimana dengan kondisi atau keadaan alam dari Singapura? Nah, ternyata Singapura dibagi menjadi 3 wilayah. Ada wilayah perbukitan dan lembah, kemudian wilayah tengah merupakan perbukitan dengan puncak tertinggi Bukit Timah, yaitu 581 mdpl. Kemudian wilayah timur berupa dataran rendah dan rawa-rawa. Nah, ini walaupun kecil, Singapura ini ternyata banyak sekali kemajuan di bidang ekonomi. Nah, kondisi sosial ternyata Singapura dihuni oleh berbagai macam suku, yaitu suku Melayu, Tionghoa, India, dan Kaukasoid. Nah, yang mana mayoritas penduduknya menganut agama Buddha dan sebagian kecil lainnya ada Islam, kemudian Taoisme, Katolik, dan Hindu. Kemudian kegiatan ekonomi, nah karena memang wilayahnya sempit, Singapura tidak mengandalkan pada bidang pertanian atau sektor pertanian, tapi kegiatan ekonominya sangat mengandalkan pada bidang jasa, perbankan, perdagangan, perhubungan, dan industrian. Dan kemudian juga ada sektor pariwisata yang menyumbang devisa terbesar di negara Singapura. Nah, kemudian ada beberapa info yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu pelabuhan Singapura merupakan pelabuhan laut tersibuk di dunia yang namanya adalah Port of Singapore. Nah, ini pelabuhannya. Kemudian
Nah, kalau yang ini pasti kalian sudah mengetahui, apalagi yang sudah pernah ke Singapura. Ada yang pernah ke Singapura? Nah, ada tempat wahana bermain itu Universal. Kalau di Indonesia mungkin Dufan ya. Nah, kemudian ini ada patung Merlion atau patung singa. Ya, sebagai simbol bahwa negara Singapura dikenal sebagai negeri singa atau negara singa. Nah, yang terakhir, kemudian di sini ada presiden perempuan pertama di Singapura yaitu Halimah Yacob, dan kemudian perdana menterinya dipimpin oleh Lee Hsien Loong. Nah, ini. Nah, setelah kita Singapura, kita terbang menuju negara berikutnya, yaitu negara Thailand. Nah, ini bendera dan simbol negaranya atau lambang negara. Nah, ini profilnya. Ibu kotanya Bangkok, bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional. Kepala negaranya dipimpin oleh seorang raja. Kepala pemerintahan perdana menteri dan bahasa resminya adalah Thai. Kebangsaan Pleng Chat Thai. Mata uangnya baht. Ini mata uang dari Thailand. Nah, bagaimana dengan kondisi geografisnya atau batas wilayahnya? Ini batas wilayah Thailand sebelah utara kita lihat. Nah, berbatasan langsung dengan Myanmar dan Laos. Kemudian di sebelah selatannya berbatasan langsung dengan Malaysia dan Teluk Siam. Ini Malaysia. Kemudian sebelah baratnya berbatasan dengan Myanmar dan Laut Andaman. Di sebelah timur berbatasan langsung dengan Laos dan Kamboja. Itu batas wilayah dari negara Thailand. Nah, bagaimana dengan keadaan alam? Nah, dibagi menjadi 4 daerah. Daerah barat sebagai pegunungan, daerah tengah merupakan daerah dataran rendah yang dilewati oleh Sungai Chai Phraya, bukan daerah yang paling subur, cocok untuk pendidikan dan pertanian. Kemudian daerah timur laut, daerah berbatu dan berpasir ini tidak subur, kurang subur. Dan daerah selatan yaitu pegunungan dan daerah hujan tropis. Nah, adapun keadaan sosial, ternyata Thailand ini dihuni sebagian besar penduduknya itu suku Thai, ya, atau suku Thai. Selain itu ada juga suku Burma, Tionghoa, Minang dan Khmer. Adapun mayoritas agama yang dipeluk oleh penduduk Singapura yaitu agama Buddha. Nah, kondisi ekonomi, bagaimana kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi di Singapura sangat mengandalkan dalam bidang pertanian. Makanya Singapura dikatakan atau pernah menjadi lumbung padi Asia Tenggara, bahkan di dunia banyak negara-negara yang mengimpor berasnya dari Thailand. Nah, ini kemudian di bidang kehutanan, pertambangan, industri, dan pariwisata. Nah, ada pariwisata yang terkenal di Thailand, bahkan wisatawan banyak berkunjung ke Thailand untuk menikmati daerah-daerah objek wisata yang berada di negara Thailand. Nah, impor penting Thailand yang pertama ini ada gajah putih, merupakan gajah yang memang khas dari Thailand, makanya Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Nah, jadi gajahnya berwarna putih. Kemudian ada pasar terapung. Ini berada di kota Bangkok, ibu kota Thailand. Kemudian ada Phuket. Nah, ini wilayah wisatawan atau banyak wisatawan mengunjungi ke daerah Phuket yang dikenal sebagai Bali-nya Thailand. Kemudian, nah ini ada suku asli dari Thailand, suku unik yaitu suku Karen, yang mana wanita suku Karen ini memandang dirinya cantik apabila memiliki leher yang panjang. Jadi lehernya ini sengaja dibuat panjang. Nah, semakin panjang lehernya, semakin cantik parasnya. Itu menurut suku Karen. Nah, adapun tokoh-tokohnya ini ada Raja Thailand, kemudian ada Perdana Menterinya. Ya, Raja Thailand dipimpin oleh seorang raja, kepala negaranya, kemudian kepala menterinya oleh Prayut Chan-o-cha. Ini sebagai Perdana Menteri negara Thailand. Nah, oke anak-anakku, sekarang kalian silakan baca atau literasi di buku panduan atau di buku pegangan kalian, yaitu tentang negara Malaysia. Kemudian buatkan peta konsep dari negara Malaysia tersebut setelah kalian studi literasi dari buku paket atau sumber lainnya. Nah, ini seperti ini. Nanti lihat di modulnya ada profil negara, batas negara, keadaan alam, kondisi sosial, kondisi ekonomi. Sekarang yang ini yang kotak, coba buatkan gambar bendera dari Malaysia itu digambar. Silahkan kasih warna ya biar bagus. Nah, ini juga sama, boleh pensilnya ataupun pulpen gunakan pulpen. Boleh pakai pulpen berwarna atau spidol berwarna ya. Bapak perbolehkan semenarik mungkin biar enak dipandang dan dibacanya. Nah, jangan sampai nggak jelas gitu. Boleh kalian menggunakan
pulpen warna-warni. Oke, itu penugasan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan terhindar dari pandemi virus COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.